Haleluya. Puji Tuhan, semua sehat ya. Sekarang duduk yang manis, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita, adik-adik. Jika ingin mau ambil Alkitab boleh juga, karena nanti akan ada firman Tuhannya. Terima kasih. Sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baik ini. Kami sudah berkumpul, ingin memuji Tuhan, ingin menyembah Tuhan, juga ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, supaya duduk manis, boleh mendengar dengan baik, dan boleh bersuka cita, memperoleh berkat hari ini dari ibadah PPA. Berkati juga kakak-kakak yang melayani ya Tuhan. Terima kasih, ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu yang sungguh sukacita. Kakak Lia mau tanya, adik-adik senang gak kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah kalian? Oh, kalian senang sekali. Adik-adik juga senang ya. Hari ini kita akan nyanyikan ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senangnya. Dengan gerakannya, ayo semuanya bangkit berdiri. Oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah. Jesus, when Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Adik-adik, sekarang kita persiapkan hati kita. Semua bangkit berdiri ya. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita angkat pujian ini satu kali lagi adik-adik. Saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur, adik-adik boleh beribadah kembali bersama-sama dengan kami kakak-kakak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk minggu ini, walaupun kami masih lewat live streaming, tapi kami mengucap syukur karena adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Yolanda yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar adik-adik boleh memahami dan boleh dimengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Keluaran 12 ayat 12 sampai 37. Keluaran 12 ayat 12 sampai 37. Kak Yolanda bacain ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan dihukum, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus diusir dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Nah, adik-adik kita lanjut ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukan keluar dari tanah Mesir, maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun, itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 itu, pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus diusir dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tangan pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi
Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila arak-arak anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung yang tawanan, yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Ayat 32, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Nah, adik-adik, darah yang akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka Tuhan akan melewati rumah itu. Lalu mereka disuruh makan roti yang tidak beragi selama 7 hari lamanya. Pada hari pertama disuruh itu buang semua ragi-raginya yang ada di dalam rumah. Orang yang makan sesuatu beragi, orang tersebut harus dilenyapkan atau diusir dari antara Israel. Nah, begitu, lalu Bapak Musa memanggil semua tua-tua Israel untuk disuruh pergi mengambil kambing, domba, terus apalagi adik-adik? Sapi ya, untuk kaummu. Lalu disuruh dipotong hewannya. Lalu darahnya diolesi di atas tiang-tiang pintu, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah. Nah, dan ketika Tuhan menulah bangsa Mesir, yaitu anak sulung mati, dan bangsa Israel yang ada di tanah dan bangsa Israel yang ada tanda darah di pintu akan dilewati oleh Tuhan. Ya, Kak Yolanda punya gambar. Gambarnya apa? Ini gambar apa? Gambar orang tersenyum kan? Iya, gambar orang tersenyum. Nah,
Kalau ini gambar orang apa? Orang yang marah, iya kan? Nah, adik-adik pasti lagi abis dimarahin sama mama papa ya. Karena adik-adik tidak nurut sama mama papa, ya. Jadi adik-adik harus nurut seperti bangsa Israel. Karena dia nurut sama Tuhan, makanya bangsanya dipelihara oleh Tuhan, ya. Adik-adik jadi tidak boleh melawan apa kata orang tua, ya. Nah, itulah yang dilakukan Raja Mesir sama bangsa Mesir. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa? Karena orang Mesir tidak mau bangsa Israel itu bebas. Padahal Tuhan ingin sekali bangsa Israel itu bebas. Karena Tuhan sayang pada mereka. Seperti mama papa sayang sama adik-adik. Tapi adik-adiknya tidak boleh nakal. Harus nurut sama papa mama. Nah, ini firman Tuhan yang bisa Kak Yolanda sampaikan sama adik-adik. Supaya adik-adik boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak yang nurut sama orang tua. Kak Yolanda punya ayat hafalannya. Ayo. Mazmur 145 ayat 20a. Bunyi firman-Nya, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Ya adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan ya. Ya, sekarang kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Firman yang boleh disampaikan Kak Yolanda kepada adik-adik. Biarlah adik-adik boleh belajar menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang taat kepada Tuhan, dan anak yang dengar-dengaran kepada mama dan papa. Tuhan berkati adik-adik kami, walaupun mereka harus beribadah lewat online, tapi Kak Yolanda mengucap syukur, pasti ada sukacita yang Tuhan berikan buat adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di pagi ini Kak Yolanda juga mau berdoa buat adik-adik, biarlah Tuhan berkati dalam sekolahnya, walaupun lewat pelajaran online. Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberikan kepintaran buat adik-adik, supaya adik-adik boleh mengikuti setiap pelajaran disampaikan oleh guru-guru. Terima kasih untuk mama papa yang sudah mendampingi adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Halo anak-anak, apa kabarnya? Kenalkan ya, nama saya Opung Nenek Oma ya. Waduh, Opung Nenek Oma jauh-jauh datang ke sini ya, mau kenal sama anak-anak PPAG Kisya. Waduh, Opung Nenek Oma senang sekali. Anak-anak PPAG Kisya suka sekali belajar ya, sama seperti Opung Nenek Oma suka sekali belajar ya. Kok tua-tua masih belajar ya? Nggak apa-apa, belajar itu bagus, karena Opung Nenek Oma masih banyak yang mesti dipelajari ya. Opung Nenek Oma suka sekali baca buku, banyak bukunya Opung Nenek Oma
Ya, tapi dari semua buku, opung nenek oma paling suka buku yang ini, Alkitab. Ya, kenapa? Karena banyak sekali firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Ya, opung nenek oma juga punya gadget loh. Ya, gadget atau HP. Tapi opung nenek oma bukan pakai HP-nya untuk main game. Ya, opung nenek oma nggak bisa main game. Pernah sih coba-coba, tapi enakan cari-cari ilmu di HP, tanya-tanya Mbah Google ya. Iya, opung nenek oma suka sekali belajar dan belajar ya, supaya semakin pintar, supaya tambah pengetahuan, dan supaya tahu dengan belajar dari Alkitab, opung nenek oma jadi tahu bagaimana bisa membuat hati Tuhan Yesus senang. Ya, puji Tuhan. Tadi anak-anak PPAG Kisya sudah belajar dari Kak Yolanda ya. Ya, Kak Yolanda cerita bagaimana bangsa Israel taat sama Tuhan. Ya, walaupun banyak sekali hal-hal yang membuat hidup mereka susah di tanah Mesir, tapi Tuhan setia, tetap pada janjinya membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, nah tapi ternyata kata Kak Yolanda, Raja Firaun tidak mau kasih keluar sampai Tuhan kasih 10 tulah. Barulah Raja Mesir kasih mereka keluar ya. Nah, ingat nggak minggu lalu Raja Mesir bilang apa? Orang Israel tidak boleh keluar. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut Musa, jangan takut Harun, jangan takut bangsa Israel. Kalian pasti bisa keluar. Ya, bahkan kata Tuhan, Raja Mesir akan membuat kalian keluar. Ya, nggak usah susah-susah, malah disuruh pergi. Dan itu terjadi adik-adik. Ya, ada cerita kali ini dikatakan apa? Raja Mesir menyuruh bangsa Israel keluar. Ya, bahkan disuruh bawa semuanya. Ya, bahkan bangsa Mesir kasih emas, kasih perak buat mereka semua. Ya, itu kan. Nah, tepat seperti janji Tuhan. Ya, tidak perlu susah-susah. Mereka bisa keluar bahkan dikasih bekal lagi. Ya, nah itu kenapa bisa opung nenek oma tahu. Karena opung nenek oma suka belajar dari Alkitab seperti anak-anak PPAG Kisya. Ya, nah hari ini opung nenek oma mau anak-anak PPAG Kisya juga membuat sesuatu. Ya, opung nenek oma sudah belajar dari gadgetnya opung nenek oma. Bagaimana caranya membuat prakarya yang bisa mengingatkan kita tentang apa? Ya, tentang bagaimana bangsa Israel taat kepada Tuhan. Ya, sehingga anak-anak sulung ya bangsa Israel tidak ada yang mati. Ya, asal mereka sapukan darah dari hewan korban. Ya, itu karena bangsa Israel taat. Ya, jadi dengan buat prakarya ini anak-anak akan ingat untuk selalu taat pada perintah Tuhan. Ya, oke, mari kita mengerjakan prakaryanya. Nah, sekarang kita mau buat prakaryanya. Ya, sebelumnya opung nenek oma mau kasih tahu apa saja yang harus disiapkan ya. Nah,
ini ada beberapa krayon, ya. Ada warna coklat muda, ya. Coklat tua, ya. Lalu ada warna abu-abu, ya. Juga ada warna hitam, ya. Dan terakhir ada warna merah, ya. Kalau anak-anak mau pakai warna lain lagi, silakan, ya. Lalu ada gunting, tapi hati-hati pakai guntingnya, ya. Minta tolong papa, mama, atau abang, kakak di rumah, ya. Juga ada penggaris, ada pensil, ada ballpoint, dan jangan lupa perlu lem, ya. Oh, opung nenek oma lupa, perlu beberapa kertas, ya. Kertas putih saja tidak apa-apa, ya. Nah, sekarang kita mulai membuat seperti ini, ya. Opung nenek oma sudah buat terlebih dahulu. Ambil kertas putihnya dan dilipat menjadi 2, ya. Nah, seperti ini, sama rata, ya. Oke. Nah, setelah dilipat seperti ini, lalu kita gambar menggunakan pensil, ya. Kalau anak-anak mau untuk diukur, boleh, ya. Supaya betul-betul di tengah, ini bisa dilipat 2 dulu, ya. Lalu dari lipatan tengahnya ambil ke kanan mungkin sekitar 4 cm, lalu ke kiri dari garis tengahnya 4 cm, ya. Lalu di garis sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau opung nenek oma buat pintunya tingginya kira-kira 12 cm, ya. Coba kita gambar dulu, ya. Nah, opung nenek oma sudah ukur dari lipatan tengah 4 cm ke kiri dan 4 cm ke kanan, ya. Lalu 12 cm ke atas, ya. Lalu opung nenek oma buat garis. Sekarang kita mau gunting, ya. Ingat, dibantu papa mama atau kakak abang, ya. Tapi kalau sudah bisa pakai gunting dengan aman, silakan, ya. Terserah kalian mau pintunya terbuka ke kanan, ya, atau terbuka ke kiri, ya. Silakan. Kalau opung nenek oma bukanya ke kanan, ya. Berarti yang digunting bagian sini dan bagian sini. Tapi kalau anak-anak mau terbuka ke kiri, berarti yang digunting bagian sini dan bagian sini, ya. Yuk, karena opung nenek oma terbuka ke kanan, berarti gunting ini dan ini, ya. Yang ini tidak digunting, oke? Nah, opung nenek oma sudah gunting bagian ini dan bagian ini, sehingga pintunya bisa dibuka, ya. Kriet, kriet. Nah, bagus kan? Ya. Nah, sekarang anak-anak dilem, ya. Dalamnya ini dilem, lalu bagian sini dilem, di sini juga dilem, di sini sampai ke sini, ya. Tapi bagian pintunya yang bunyi krit itu jangan dilem, ya. Palang pintunya langsung digambar saja, ya. Nah, ikuti garis yang sudah kalian buat sedikit keluar, ya. Oke. Nah, seperti ini lalu diwarnai, ya. Lalu opung nenek oma pakai warna coklat yang lebih tua untuk daun pintunya, ya.
Nah, seperti ini. Lalu opung nenek Oma membuat batu-batu rumahnya. Ya, nah kalau kalian bisa lihat yang opung nenek Oma buat, batunya kok berantakan sih opung nenek Oma? Ya, karena batu-batu harus disusun seperti ini. Ya, nah karena kalau lurus-lurus saja nanti nggak kuat. Ya, nah ini seperti ini. Jadi satu batu dulu, satu batu, lalu dua batu, ya. Nah, yang batu yang di atasnya di tengah-tengah batu yang di bawahnya, ya, seperti itu, ya. Lalu pura-puranya ada batu di sampingnya, lalu di sampingnya lagi, ya. Nah, lalu ada batu di atasnya, sama juga. Jangan langsung naik atas dari sini, tapi miring sedikit. Nah, sudah jadi seperti ini, ya. Kok opung nenek Oma tahu sih nyusun batunya harus seperti ini? Ya, karena opung nenek Oma suka membaca, ya. Nanti bisa tanya Kak Fibra. Kak Fibra mungkin tahu, betul nggak ya nyusun batunya seperti ini? Ya, nah ini sudah ada pintunya. Ya, bisa dibuka nggak? Coba, kriet. Nah, bisa dibuka adik-adik, anak-anak. Ya, tapi bukanya gimana kalau nggak ada pegangan pintunya? Ya, kita ambil krayon hitam. Kita buat pegangan pintu. Mau warna, bentuknya bulat? Ya, boleh. Mau bentuknya kotak? Ya, boleh. Lalu ini kan kayu. Ya, boleh kasih serat-seratnya sedikit. Ya, dulu kayu-kayunya itu bagus. Ya, kita kasih seratnya. Ya, dari atas ke bawah. Sama juga kayu yang ini, palang pintunya juga. Ya. Nah, rumahnya dan pintunya sudah jadi. Ya, jangan lupa kata Tuhan apa? Kalau tidak mau anak sulungnya mati, harus taat. Ya, apa yang harus ditaruh di palang pintunya? Ya, darah dari korban hewan atau binatang korban. Ya, nah taruh itu darah warna merah, ya, di atas dan di samping. Ya, yuk kita buat. Nah, jadi deh palang pintu yang diberikan darah. Ya, nah bagaimana dengan dalam rumahnya? Ya, kita tuliskan ayat hafalannya. Ya, bangsa Israel bisa selamat karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Ya, yuk dibuat. Nah, semua sudah selesai. Kita buka lagi pintunya. Kriet. Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Ya, anak-anak, marilah kita mengasihi Tuhan supaya kita bisa belajar bagaimana taat kepada perintah Tuhan. Ya, oke, selamat membuat. Jangan lupa menceritakan kepada papa, mama, kakak, adik, abang, bahkan saudara yang lain. Apa artinya palang pintunya kok berantakan, ada warna merah? Ya, kasih tahu, itu bukan berantakan, tapi itu janji Tuhan. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadikan ku terang untuk